Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Saifuddin yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Etika dan Isu-isu Konsumen. Saya Des Pramudita sebagai moderator dan bersama teman-teman saya yang bernama Tegar Seliwa, Anazwa Julesya, dan Hafiza Nursyifa. Perilaku konsumen menurut James F. Engel adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk serta jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut. Kemudian, perilaku konsumen menurut Philip Kotler adalah perilaku membeli dari konsumen akhir, individu dan rumah tangga yang membeli barang serta jasa untuk konsumsi pribadi. Adapun model perilaku konsumen, yaitu yang pertama pemasaran dan rangsangan lainnya. Bagian pemasaran yaitu seperti produk, harga, distribusi, dan promosi. Adapun yang lainnya seperti ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Kemudian bagian berikutnya itu kotak hitam pembeli, yang artinya karakteristik pembeli atau proses keputusan pembelian. Dan yang berikutnya yaitu tanggapan pembeli, yaitu seperti pemilihan produk, pemilihan merek, pemilihan dealer, waktu pembelian, dan jumlah pembelian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu bagian budaya. Bagian budaya ada dua, yaitu subbudaya, kelas sosial, dan kelas sosial. Kemudian sosial, yaitu ada tiga bagian. Yang pertama kelompok acuan, yang kedua keluarga, dan yang ketiga peran serta status. Kemudian yang ketiga pribadi, yaitu seperti umur ataupun tahap hidup, kemudian pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian serta konsep diri. Kemudian yaitu bagian psikologis, seperti motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan kepribadian sikap. Dan yang terakhir yaitu pembeli. Selanjutnya, saya akan menjabarkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama itu ada budaya. Budaya adalah kumpulan nilai-nilai persepsi, keinginan, dan tingkah laku yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. Nah, ini mencakup cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi yang diterima secara luas oleh anggota masyarakat. Budaya mempengaruhi preferensi konsumen, cara mereka berbelanja, serta jenis produk dan jasa yang mereka anggap penting. Nah, budaya ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu subbudaya dan kelas sosial. Subbudaya adalah sekelompok orang yang mempunyai sistem nilai sama berdasarkan pada pengalaman hidup dan situasi. Ini bisa mencakup nasionalisme, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. Nah, setiap subbudaya memiliki karakteristik dan preferensi khusus yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam kelompok tersebut. Lalu kelas sosial. Kelas sosial adalah divisi masyarakat yang relatif permanen dan teratur dengan para anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan tingkah laku yang serupa. Nah, kelas sosial ini dapat ditentukan oleh faktor-faktor seperti pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan latar belakang keluarga. Kelas sosial mempengaruhi preferensi konsumen dalam hal gaya hidup, produk yang dipilih, serta cara mereka menghabiskan waktu dan uang. Sosial. Yang pertama itu ada kelompok acuan. Kelompok acuan berfungsi sebagai titik perbandingan atau acuan langsung atau tidak langsung dalam membentuk sikap atau tingkah laku seseorang. Kelompok acuan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu kelompok aspirasional dan pemuka pendapat. Kelompok aspirasional merupakan kelompok yang diincar oleh seseorang agar dapat masuk ke dalamnya. Misalnya, seseorang individu mungkin ingin menjadi bagian dari kelompok selebriti, pengusaha sukses, atau komunitas tertentu yang memiliki status sosial lebih tinggi. Nah, motivasi untuk meniru atau mencapai standar kelompok aspirasional ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan perilaku konsumen. Lalu, pemuka pendapat.
Pemuka pendapat ini adalah individu dalam kelompok acuan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap orang lain karena keterampilan, pengetahuan, atau kepribadian yang spesial. Nah, mereka ini sering dianggap sebagai ahli atau tokoh panutan dalam bidang tertentu, seperti fashion dan gaya hidup. Pendapat dan rekomendasi mereka ini dapat mempengaruhi pilihan dan perilaku konsumen lainnya dalam kelompok tersebut. Jadi, kelompok acuan memberikan pengaruh melalui norma dan nilai, kelompok aspirasional memotivasi melalui aspirasi dan keinginan untuk bergabung, sementara pemuka pendapat mempengaruhi melalui otoritas dan keahlian mereka. Lalu yang selanjutnya keluarga. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Dan yang selanjutnya ini ada peran dan status. Peran adalah aktivitas yang diharapkan dilakukan seseorang menurut orang-orang yang ada di sekitarnya. Sedangkan status itu adalah mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat. Umur dan tahap hidup keluarga seperti tahap-tahap yang mungkin melalui oleh keluarga sesuai dengan kedewasaannya. Yang pertama ada pekerjaan seseorang akan mempengaruhi pembelian barang dan jasa. Kedua ada situasi perekonomian seseorang mendapatkan pribadi seperti tabungan. Ketiga, gaya hidup, pola kehidupan seseorang yang diwujudkan dalam aktivitas, minat, dan opini. Keempat, ada kepribadian dan konsep diri. Kelima, ada karakteristik psikologi unik yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan bertahap lama terhadap lingkungan diri sendiri. Keenam, ada dasar pemikiran konsep diri, apa yang dimiliki seseorang memberi kontribusi pada dan mencerminkan identitas mereka. Selanjutnya ada psikologis. Yang pertama ada motivasi, kebutuhan yang cukup menekan untuk mengarahkan seseorang mencari cara untuk memuaskan kebutuhan tadi. Yang kedua ada persepsi, proses yang dilalui seseorang dalam memilih, organisasikan, dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran yang seperti mengenai dunia. Ketiga ada perhatian selektif, kecenderungan bagi manusia untuk menyaring sebagian sebesar informasi yang mereka hadapi. Keempat ada distorsi selektif, kecenderungan seseorang untuk menginterpretasikan informasi dengan cara yang akan mendukung apa yang telah mereka yakini. Selanjutnya ada ingatan selektif, kecenderungan untuk mengingat informasi yang mendukung sikap dan keyakinan mereka. Selanjutnya ada pengetahuan, perubahan dalam tingkah laku individual yang muncul dari pengalaman, keyakinan, dan sikap. Kedua ada keyakinan pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang mengenai sesuatu. Yang ketiga ada sikap, evaluasi perasaan dan kecenderungan dari seseorang terhadap suatu proyek atau ide yang selektif konsisten. Selanjutnya ada peran dalam keputusan membeli. Yang pertama ada initiator atau pemrakarsa, yaitu orang yang pertama menyarankan atau mencetuskan gagasan membeli produk atau jasa tertentu. Misalnya ada teman kita yang merekomendasi suatu produk kepada kita, misal kayak produk ini kayak bagus nih, kayaknya kalian harus coba gitu. Nah, itu disebut dengan initiator atau pemrakarsa. Terus yang kedua ada influencer atau pemberi pengaruh. Influencer itu misal yang berpengaruh besar, misal tuh kayak artis atau selebgram. Dia tuh mempunyai pengaruh besar terhadap konsumen, yaitu orang yang pandangan dan sarannya mempengaruhi keputusan membeli. Jadi biasanya influencer yang ada di Instagram yang mempunyai pengaruh besar terhadap konsumen. Terus yang ketiga ada decider atau pengambilan keputusan. Ini biasa dilakukan oleh konsumen, itu yang akhirnya mengambil keputusan membeli atau tidaknya. Jadi setelah si konsumennya ini dipengaruhi oleh influencernya itu, kemudian ia mengambil keputusan untuk membeli atau tidaknya. Terus yang keempat ada buyer atau pembelian. Nah, di sini terjadinya jual beli barang di mana konsumen itu benar-benar melakukan pembelian. Selanjutnya ada user atau pengguna. Jadi user atau pengguna ini biasanya konsumen yang sudah mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut.
Lalu ada proses keputusan pembelian. Yang pertama ada pengenalan kebutuhan. Ini konsumen itu mengenal dulu adanya masalah atau kebutuhan pribadi. Misal konsumen itu lebih membutuhkan produk A dibanding produk B. Jadi setiap keputusan pembelian itu pasti adanya pengenalan kebutuhan dari konsumen tersebut. Jadi adanya rangsangan internal dan rangsangan eksternalnya sebelum adanya terjadinya pembelian. Selanjutnya ada pencarian informasi. Sebelum terjadinya pembelian, pasti konsumen itu mencari informasi terlebih dahulu terhadap produk tersebut. Misal, kayak yang sudah disebutkan tadi, si konsumen ini pasti mencari informasi-informasi tersebut dari influencer yang sudah terkenal. Kemudian ada sumber informasi. Sumber informasi ini biasanya terdapat dari sumber pribadi, yaitu keluarga, teman, atau tetangga. Sebelum membeli pasti mencari informasinya itu dari pribadi yang lebih dekat dulu seperti keluarga atau teman-teman. Kemudian ada sumber komersial, itu misal iklan yang ada di TV, ataupun dia bisa mencari informasi tersebut di web yang mungkin dapat bisa dipercaya. Kemudian sumber publik itu media massa, contohnya sumber pengalaman itu biasanya kayak ada di video TikTok. Itu misal ada influencer yang mempromosikan produk tersebut, tapi si influencer ini menggunakan produk tersebut sebagai pengalaman, kemudian pengalaman itu di-share kepada audiensnya. Jadi bisa juga sumber informasi itu dari pengalaman. Kemudian selanjutnya ada evaluasi alternatif. Itu tahap dimana konsumen itu menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam perangkat pilihannya. Itu tahap pertama, itu pasti konsumen melihat dulu produk sebagai kumpulan atribut produknya. Kemudian tahap keduanya itu ada konsumen akan memberikan tingkat arti penting berbeda terhadap atribut berbeda menurut kebutuhan dan keinginan uniknya masing-masing. Terus tahap ketiganya, konsumen itu mungkin akan mengembangkan satu himpunan keyakinan merek mengenai di mana posisi setiap merek pada setiap atributnya. Terus tahap keempatnya, harapan kepuasan produk. Total konsumen akan bervariasi pada tingkat atribut yang tahap kelima, konsumen sampai pada sikap terhadap merek berbeda lewat beberapa prosedur evaluasi. Kemudian selanjutnya ada keputusan membeli. Itu biasanya ketika konsumen benar-benar sudah membeli produk. Kemudian yang terakhir ada tingkah laku pasar pembelian. Ini yang dimaksud adalah ketika konsumen itu mengambil tindakan lebih lanjut setelah berdasarkan rasa puas atau tidak puasnya konsumen. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.